Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah Minggu GKI Lasem secara online. Dan ini semua adalah anugerah kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu patutlah kita memujikan terus Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita nyanyikan KJ 293 bait pertama dan ketiga. Puji Yesus. Kebaktian minggu ini terjadi karena kuasa kasih Tuhan Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah pergumulan kehidupan kita, Tuhan Yesus menyapa kita dengan firman-Nya. Dan tema kita pada hari ini adalah tetaplah menyatakan kebenaran Kristus. Menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup kepada orang-orang Kristen di dalam gedung gereja, tentu bukanlah perkara sulit. Akan tetapi menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah orang yang tidak berjalan di dalam kebenaran, sekalipun mereka itu orang Kristen juga, bisa menjadi suatu perkara yang sulit dan membutuhkan keberanian. Untuk itulah kita perlu pimpinan Tuhan dalam menyuarakan kebenaran Kristus. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami bersama-sama bersyukur karena pada hari ini kami boleh kembali datang di dalam ibadah daring ini untuk bersama-sama kami memuji, memuliakan nama-Mu, bersama-sama kami beribadah kepada-Mu. Kami menyadari Tuhan di dalam kehidupan kami,
Walaupun kami Engkau panggil untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini, tapi dalam kehidupan kami belum dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Dan kami sadar juga dalam perkataan, sikap, tingkah laku kami, banyak hal yang belum sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bahkan mungkin mendukakan hati Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena itu Tuhan, di hadapan-Mu pada saat ini, kami mohon kiranya Engkau mau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan kami mohon, ya Roh Kudus, tetaplah Engkau tinggal di dalam hati kami, membimbing kami untuk semakin seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, penebus kami, yang mengasihi kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerah-Nya kepada kita melalui sabdanya yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah saudara, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan kembali dalam doa untuk mohon dan pertolongan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu kembali, kami bersama-sama mengucap syukur untuk kasih setia-Mu
yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini rindu Tuhan untuk mendengar akan firman-Mu. Karena itu pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Ketika kami bersama-sama membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan bahkan mampukan kami juga untuk dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mohon akan bimbingan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab oleh karena Engkaulah ku menanggung celah dan noda meliputi mukaku. Aku sudah jadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpaku. Aku menemukan diriku dengan berpuasa, tapi itu pun menjadi celah bagiku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jawablah-Ku ya Tuhan, sebab baik kasih setia-Mu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab ku sesat, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Injil Yesus Kristus diambil dari Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 sampai dengan 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang,
Dan apa yang dibisikkan kepada telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya bila kita dipanggil oleh bupati atau menteri, apalagi presiden, pastilah hati kita senang dan bangga. Apalagi bila beliau meminta kita untuk melakukan sesuatu untuknya. Kita pasti akan bersuka cita, tetapi mungkin juga ada rasa khawatir, takut, cemas. Bila pekerjaan yang harus kita lakukan adalah pekerjaan yang besar, yang sulit, tapi yang berguna bagi banyak orang. Nah, saudara, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang telah mengalami kasih dan shalom, keselamatan, damai sejahtera, kehidupan yang kekal dari Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sesungguhnya juga dipanggil untuk melakukan pekerjaan besar di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memanggil kita supaya kita memberitakan akan shalom, keselamatan, dan damai sejahtera, juga kehidupan kekal bagi umat manusia. Kita diminta untuk mengabarkan dan membagikan berita Injil atau kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memanggil kita untuk menjala manusia, membawa orang-orang boleh mengalami akan rangkulan, akan keselamatan dari Tuhan. Dan saudara, harus kita akui, ternyata dalam melaksanakan tugas dan panggilan Tuhan tersebut tengah-tengah dunia ini, tidaklah mudah untuk kita jalankan. Kita sebagai saksi-saksi Kristus harus menyatakan kebenaran Kristus, tetapi ternyata kita mengalami penolakan. Tidak jarang kita mengalami aniaya, tantangan-tantangan, persoalan-persoalan, bahkan hambatan-hambatan yang tidak mudah. Kita sendiri terus diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah. Untuk tetap mengikut Tuhan Yesus,
dan terus mengasihinya, menjadi saksinya, atau berhenti mengikut Tuhan Yesus. Ketika persoalan begitu berat, kita bertanya kepada Tuhan, mengapa jalanku begitu berat ya Tuhan? Bahkan mungkin kita bertanya, apa ya ini jalan yang benar, jalan yang Tuhan kehendaki? Saudara, di dalam Matius 10 yang kita baca ayat 24 sampai dengan 39, Tuhan Yesus sejak awal mengingatkan pada murid-muridnya bahwa perjalanan dalam mengikut Tuhan Yesus tidaklah mudah. Seseorang yang mau mengikut Kristus harus sungguh-sungguh mengasihi, mencintai Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Mereka mungkin harus ditinggalkan oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, keluarganya, bahkan mungkin juga oleh orang tuanya karena keyakinan mereka yang berbeda yang mereka miliki. Bukan mereka yang meninggalkan keluarganya sesungguhnya, tetapi justru keluarganya yang kadang menolak mereka karena keyakinan imannya. Tentang orang-orang ini, saudara, Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mereka harus berjalan di jalan sengsara, memikul salib dalam mengikut Yesus. Tetapi sesungguhnya merekalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, melebihi apapun, bahkan nyawanya sekalipun. Tuhan Yesus memastikan bahwa mereka, orang-orang yang mencintainya, mereka akan mendapatkan kasih dan kehidupan yang kekal dalam Kristus. Saudara, Paulus dalam Roma 6 ayat yang pertama sampai dengan 11 juga berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen memahami baptis yang diterima oleh setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Apakah arti dan makna dari baptis bagi orang-orang Kristen, saudara? Paulus mengatakan dalam surat Roma 6 ayat yang ketiga sampai dengan 5, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi di sini saudara, baptis bukan sekedar dipercik atau diselamkan dalam air, tetapi seseorang yang dibaptis adalah orang-orang yang disatukan atau menyatu dalam kematian Kristus. Tetapi juga sekaligus menyatu juga dalam kebangkitan Kristus. Orang-orang Kristen haruslah meninggalkan kehidupan lamanya dalam dosa dan berjuang hidup dalam kebenaran, dalam kehidupan yang baru. Meninggalkan kehidupannya yang kotor, yang tercemar oleh dosa, dan berjuang hidup baru untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan bersedia terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Saudara, hidup orang percaya adalah hidup untuk melakukan apa yang menjadi misi Allah. Dengan meneladani kehidupan dan karya Kristus yang menghadirkan keselamatan dan damai sejahtera bagi umat manusia dan dunia ini. Jadi saudara, semua orang Kristen, semua orang yang telah dibaptis, kita semua dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehidupan baru kita. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi memang ini tidak mudah. Tetapi inilah tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa
orang-orang yang percaya, murid-murid Kristus akan difitnah seperti dirinya sendiri difitnah dan mengalami banyak tantangan, hambatan dalam melaksanakan misinya yang sekaligus misi Allah Bapa. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, saudara, untuk tidak berhenti mengabarkan kabar baik Injil Kerajaan Allah tersebut kepada dunia. Murid-muridnya diperintahkan untuk jangan takut, karena Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-26, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dalam pepatah Jawa kita kenal dengan pepatah becik ketitik ala ketara. Artinya kebaikan pasti akan nyata berbekas dan bertanda. Dan keburukan pasti akan terlihat. Oleh karena itu, saudara, selama kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukan apa yang benar, kita mengabarkan akan Injil Kerajaan Allah dengan kehidupan kita yang benar, maka kita tidak perlu takut. Bahkan Tuhan memerintahkan kepada kita, serukanlah itu lebih keras lagi. Serukanlah itu, supaya semua orang semakin mengerti akan kebenaran Kristus. Saudara, Tuhan Yesus juga berkata, jangan takut dan khawatir akan kehidupan atau nyawa kita. Tetapi takutlah kepada Tuhan, Sang pemberi kehidupan, pemilik kehidupan kita. Jangan khawatir atau takut karena kehidupan kita sesungguhnya berharga di mata Tuhan. Kehidupan kita selalu dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa perkenan dari Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai segala otoritas dalam kehidupan di alam semesta ini. Saudara, dalam Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 17, Yeremia bersaksi dalam melaksanakan misi Allah untuk menyatakan kebenaran Allah. Ia mengalami berbagai macam tekanan, ketidakadilan, penganiayaan. Ia diolok-olok dan ditinggalkan sahabatnya. Karena itu ia sempat frustasi dan bahkan mau meninggalkan tugas panggilan Tuhan tersebut. Tetapi akhirnya ia dikuatkan Tuhan. Ia bersaksi di dalam Yeremia 20 ayat 11 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi saudara, ini mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita anak-anaknya dan hamba-hambanya yang mau selalu melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan Tuhan. Tuhan menyertainya, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Jangan takut. Saudara, bahkan ketika seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan kehilangan nyawanya karena imannya di dalam kebenaran Kristus, Tuhan Yesus menjamin mereka juga pasti akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara, saya ingin mengakhiri dengan sebuah kisah dari Rasul Yakobus, salah satu dari murid Tuhan Yesus. Ia adalah rasul pertama yang menjadi martir dari antara 12 rasul. Di dalam Kisah Rasul 12 ayat yang kedua itu tertulis di sana. Ia dihukum mati sekitar tahun 44 Masehi oleh pemerintah Raja Herodes Agripa I dari Yudea. Kemartirannya menjadi penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ia dan saudaranya Yohanes di dalam Markus 10 ayat yang ke-39. Seorang penulis yang terkenal bernama Clement Alexandrinus
menulis bahwa ketika Yakobus dibawa menuju tempat eksekusinya, keberaniannya yang luar biasa menimbulkan kesan yang mendalam pada salah satu orang yang menangkapnya. Sehingga orang yang menangkapnya itu jatuh berlutut di depan rasul itu dan meminta ampun kepadanya dan mengaku bahwa ia adalah orang Kristen juga. Ia berkata kepada Yakobus, jangan mati sendirian. Dan ia menemani ketika rasul Yakobus dipenggal kepalanya. Saudara, keteguhan dan kesetiaan kita dalam memberitakan kebenaran Injil Kristus dalam kehidupan kita, melalui perkataan, sikap dan perbuatan kita yang benar, dapat menjadi alat kesaksian Kristus yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu tetaplah nyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan beserta kita senantiasa dan memampukan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, apabila saudara rindu memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, silahkan saudara mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing dan kita akan membawa persembahan itu ke rumah Tuhan bersama-sama besok pada saat kita dapat beribadah kembali di gereja. Atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri dengan nomor rekening 135-009-013-0871. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian, hari baru limpahan dan dipenuhi oleh kasih-Mu
Baiklah saudara, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa kita. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami bersama-sama bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kembali akan tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu dan sekaligus sebagai hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu yang teguh, yang terus memberitakan akan kebenaran Kristus kepada dunia ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk boleh menjadi saksi-Mu yang benar dan teguh. Dan berkatilah akan apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, segala pekerjaan-pekerjaan kami. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau yang berkenan memakai persembahan ini boleh menjadi alat untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan akan Injil-Mu. Biarlah ya Tuhan kami juga rindu untuk memberikan waktu kami, tenaga kami, pikiran kami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati akan kehidupan kami juga, sehingga kehidupan kami boleh terus menjadi berkat dan semakin hari boleh semakin dipakai Tuhan untuk boleh menjadi saksi-Mu. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk situasi pada saat ini di mana kami masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon terus akan kasih-Mu Tuhan untuk bangsa ini, dan biarlah Tuhan bangsa ini dapat melewati pandemi COVID-19 ini dengan perlindungan dan kasih anugerah-Mu. Kami sungguh mohon Tuhan, biarlah pandemi ini dapat segera berakhir. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis, para dokter yang ada di garis depan, yang menangani akan pasien-pasien yang terpapar akan COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Engkau yang berikan selalu perlindungan, berikan kepada mereka selalu kesehatan, dan bahkan juga keluarganya Tuhan yang terus berkati dan lindungi. Kami mohon Tuhan, Engkau yang juga berkati akan segala pekerjaan yang dilakukan, supaya boleh sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang dirawat mereka. Dan kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Semua elemen bangsa, berilah kepada mereka kebijaksanaan, berilah kepada mereka hikmat-Mu, sehingga di dalam mengambil keputusan dan apa yang mereka harus lakukan, itu boleh sungguh-sungguh memberikan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dampak-dampak dari pandemi COVID-19 ini dapat teratasi dan diminimalisir demikian rupa, sehingga sungguh-sungguh seluruh rakyat boleh merasakan tetap akan pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami mohon Tuhan, biarlah seluruh masyarakat boleh juga saling gotong royong, saling tolong menolong di dalam situasi pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Lasem. Berilah kepada mereka kekuatan, kesehatan selalu. Dan biarlah mereka boleh Tuhan berikan kemampuan kepada mereka untuk dapat melewati krisis yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini. Jemaat-Mu biarlah tetap boleh juga bersatu, mengasihi Tuhan, lalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Walau mereka tidak bisa datang ke gereja, tapi mereka boleh terus sungguh-sungguh beribadah di rumah masing-masing bersama dengan seluruh keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota jemaat kami yang
berusia lanjut. Tuhan yang biarlah terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, dan berikan kepada mereka iman yang teguh. Biarlah mereka tetap boleh merasakan akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa untuk Ibu Mercis, kami mau berdoa untuk Ibu Mariana, kami mau berdoa untuk Ibu Sukarti, kami mau berdoa untuk Ibu Christine, Tante Giok, Ibu Lim Himyo, Ibu Chan Kingwa, Ibu Samsini, Ibu Dwi Widya Winarsih, Ibu Suharti, Ibu Suyanti, Ibu Hana Kristiani, Ibu Dembuanyo, Ibu Dr. Rukmi, Bapak Udiono, Bapak Pendeta Emeritus Apeles Praitno, Bapak Edi Hartono, Bapak Tan Guanling, Bapak Suryo Sutiono, Bapak Daryanto, Bapak Suyatno, Bapak Samingun, Bapak Sugianto. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit dan sedang dalam proses pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Weni Rosalinda, Ibu Samuel, Ibu Sustri, Ibu Suprapti, Bapak Punto Karno, Saudari Tiara, Bapak Chan Pekdong. Biarlah Tuhan Engkau yang terus hadir di dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka, baik fisik maupun iman mereka. Biarlah mereka boleh terus merasakan akan kasih Tuhan. Dan kami terus berdoa, biarlah Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Inilah doa kami, ya Tuhan yang jauh lebih sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua memiliki panggilan iman untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Allah di tengah kehidupan di dunia ini. Di dalam memenuhi tugas panggilan iman ini, ada banyak tantangan, godaan, bahkan ancaman. Namun biarlah semua itu tidak mematahkan panggilan iman kita,
tetapi justru membuat kita semakin terarah kepada Tuhan Yesus Kristus dan semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan saudara agar mampu menjadi senjata kebenaran Allah di bumi sekarang dan selama-lamanya. Amin.